mati dengan daun atasnya. Ini punya ilmu rawa rontek rumput ini. Kalau sudah mati hampir tinggal 1 sentian, masih kondisinya agak sedikit hijau, itu kembali tumbuh normal lagi. Awal mula viralnya tanaman ini itu bisa diatasi dengan gramason saja, 3 tutup sampai 4 tutup. Namun kalau saat ini rumput ini bisa mendenges alias tidak akan mati kalau hanya dispray menggunakan herbisida kontak, Gramaxon, Noxon, dan obat kontak-kontak yang lainnya, seperti itu. Nah, lihat sampai sana ya, semuanya dikelilingi dan dipenuhi oleh tanaman-tanaman jagung. Di 2024 ini tepat di 3 hari kurang lebih sudah dikasih hujan dengan stabil mungkin ini ya, dan mudah-mudahan begitu. Namun di sini saya tidak akan berbicara tentang beberapa tanaman jagung yang ada di sini, namun lebih ke kondisi lahan. Seperti yang saya bilang, ini khususnya di lahan saya, bahwasanya saat ini terkait faktor-faktor pertanian itu banyak kendala, dan kendala yang paling utama yaitu tentang rumput yang ada di lahan. Seperti yang kemarin saya bilang, yang rumput ini mendominasi di tiap-tiap tahun itu kemunculannya berbeda sekali. Kalau di tahun 2023 akhir Desember ya, menuju ke 2024 ini, saat ini didominasi oleh tanaman rumput yang seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di sini sudah berbunga ya, alias berkembang biak lagi. Mengenai faktornya sudah diserang oleh hama ulat lagi, dan kelihatannya ini kalau saya identifikasi di lahan saya sendiri, ada salah satu lahan yang memang sangat-sangat mengerikan sekali dari penyebarannya itu. Di 2024 ini sekarang marak lagi kalau berbicara tentang hama ulat ya. Namun kembali ke segmen tentang rumput, yang di 2024 ini didominasi oleh rumput teki, kemudian rumput empringan, dan yang di depan saya ini, nah ini rumput putihan. Sampai hampir kelep jagungnya ya, ditutupi oleh jenis rumput ini. Lah, yang saya sebutkan tadi mendominasi di 2024. Namun tidak luput ada beberapa titik tertentu itu ditumbuhin rumput yang ini. Ini rumput jeleburan. Ini saat ini sudah bisa dikatakan menghilang. Walaupun ada di berbagai titik, namun hanya 0, sekian persen. Dan saat ini yang paling mendominasi itu rumput lulangan, teman-teman, seperti ini. Nah, rumput lulangan. Walaupun kondisi saat ini di 2024 ini memang perkembangan daripada obat-obatan atau herbisida yang digunakan untuk membasmi atau mengendalikan tanaman atau rumput yang ada di lahan kita, namun nyatanya sampai saat ini seperti yang saya bilang ya, mungkin ini efek daripada kemarin hujannya berhenti ya, alias di musim penghujan namun kondisinya panas. Hampir 25 hari itu kita tidak dikasih hujan. Ini lumayan saat ini tertolong dikarenakan di
3 hari yang lalu itu kita dikasih intensitas yang lumayan deras sekali. Nah seperti ini kondisinya, pertumbuhannya sangat cepat sekali ini. Padahal kemarin awal tanam itu sudah kita spray atau kita semprot. Nah ini sudah berbunga. Ini kalau yang mempunyai hewan peliharaan itu senang, kambing, sapi itu senang. Tapi kalau petani yang lintang teman-teman ya walaupun ini juga seperti yang saya bilang sudah teratasi lah dengan berbagai obat-obatan yang kita aplikasikan atau kita oplos atau yang sesuai dengan kapasitas pertumbuhan tanaman rumput yang ada di lahan kita, seperti itu. Namun ini tidak sembarangan obat yang bisa membunuh rumput ini, dan ini sangat mendominasi sekali. Terlihat gerumbul ya. Nah ini juga efeknya. Entah ini hanya ada di lahan saya atau memang menyeluruh. Terkait hama ulat ini sekarang marak lagi penyebarannya, seperti itu. Nah teman-teman saksikan sendiri ya, di berbagai tengah-tengah tanaman jagung kita itu didominasi oleh rumput lulangan, seperti ini kondisinya. Dan ini walaupun bisa kita atasi dengan obat-obatan tertentu, nyatanya dengan efek yang kemarin kita tidak dikasih hujan, itu cepat sekali pertumbuhannya. Nah ini walaupun kondisi jagungnya lumayan baik, ini ya 75% baik lah, daripada ada kekeringan di 25 hari yang lalu. Nah rata di sini didominasi oleh rumput lulangan. Nah ini kalau tidak secepatnya diatasi, dispray, itu kita bisa keteteran seperti itu ya teman-teman. Nah kondisinya sedemikian. Nah kalau dibuat pakan ternak ini lumayan mayor ya ini, tapi yang jelas kita bakal keteteran seperti itu. Kalau tanaman jagung rata-rata usia hampir 40 sampai 45 hari setelah tanam ini. Nah ini kemarin sudah saya lakukan penyepraian yang kedua, kelihatannya sudah musnah ini ya, dikarenakan sudah tidak aktif lagi kotoran-kotoran yang muncul, berarti dia sudah tumbang seperti itu. Nah ini yang putihan, yang rumput putihan, kelihatannya ini tidak hanya ada di lahan saya, namun di seluruh dunia pertanian itu seperti ini kondisinya, dikarenakan tadi adanya kekeringan yang melanda di 25 hari setelah tanam. 25 hari itu kita tidak dikasih hujan, akibatnya manajemen pertanian ataupun pengolahan dalam rangka penyepraian, kemudian penanganan pada hama ulat, penyepraian pada daun-daun jagung ini kita terkendala oleh waktu, dikarenakan tani kemarin itu sempat kebingungan karena tidak adanya hujan turun seperti itu. Nah kondisinya sedemikian.
sudah sebahu orang dewasa ya, ini ketinggiannya. Ini semuanya didominasi oleh tanaman jagung. Jadi ternyata rumput pun mempunyai mata rantai pertumbuhan ya. Kalau saya identifikasi itu hanya ada 4-5 item rumput yang mendominasi. Nah, kalau yang seperti ini dulu juga pernah mendominasi teman-teman. Rumput seperti ini. Nah, rumput seperti ini juga pernah mendominasi di lahan pertanian. Rumput ini kalau bicara peternakan ini sangat lahap sekali untuk dikasihkan kepada hewan ternak, baik kambing maupun sapi. Namun ini petani di kala itu juga pernah kebingungan dalam menghadapi rumput ini. Ini kalau dalam pertanian orang sini menyebutkan ini rumput babat medot. Ya mungkin sesuai dengan kondisi fisiknya ini dinamakan babat medot dikarenakan kalau ditarik menggunakan tangan begitu aja itu sangat mudah, dan bahasanya itu medot seperti itu ya, rapuh dia seperti itu, walaupun kondisi akarnya tidak ikut kecabut seperti itu. Babat medot ini juga pernah mendominasi, makanya saya mengidentifikasi bahwasanya rumput itu di tiap tahun dalam perkembangannya itu ada mata rantai yang mendominasi seperti itu. Dan rata-rata yang saya sebutkan untuk di 2024 saat ini awal bulan itu didominasi oleh rumput putihan, rumput lulangan, rumput teki, dan rumput empringan. Dan yang paling hebat di kalangan pertanian itu yang menyusahkan orang-orang petani itu rumput lulangan seperti ini. Sudah dicabutnya ini sulit. Nah seperti ini, diobati. Kalau tidak cara pengaplikasiannya sudah paham betul, tidak akan mati. Dioplos jenis obat bagaimanapun ini tidak akan mati. Atau malah saat ini juga ada sponsor obat-obat terbaru. Itu juga saya tidak merekomendasikan alias belum percaya 100%, dikarenakan kalau hanya mati dengan daun atasnya, ini punya ilmu rawa rontek rumput ini. Kalau sudah mati hampir tinggal 1 sentian, masih kondisinya agak sedikit hijau, itu kembali tumbuh normal lagi. Akhirnya bisa membunuh tanaman-tanaman yang ada di lahan kita seperti itu. Nah ini pada masanya juga pernah viral ini. Padahal ini kalau saat ini kita berbicara saat ini sangat, tanaman ini sangat sepele sekali seperti ini. Cuman ini dampaknya lebih berbahaya dibandingkan rumput lulangan seperti itu. Ini kelihatannya mudah untuk dicabut, kemudian mudah untuk diobatin yang saat ini ya. Namun kala itu petani juga geger dalam menghadapi rumput ini. Ini orang sini itu menyebutnya rumput jeleburan seperti itu. Dan kondisi
tanamannya dan akarnya itu seperti ini, sangat mudah sekali untuk dieksekusi atau dicabut. Nah ini kebetulan di batu ya jadi sulit untuk mencabutnya, sudah ngerawak dia ya. Nah kondisinya kalau dicabut itu semua kena, namun perkembangannya ini juga cepat sekali dan dia bisa liuk-liuk di tanaman jagung dan kacang tanah seperti itu. Jadi ini lumayan berbahaya. Kalau di periode awal itu bisa terbunuh dengan menggunakan Gramaxon. Entah ini ada akal-akalan obatnya maupun tentang kondisi tanah yang sudah sering kena bahan kimia, enggak tahu ya. Katanya seperti itu. Ini dulu awal mula viralnya tanaman ini itu bisa diatasi dengan Gramaxon saja, 3 tutup sampai 4 tutup. Namun kalau saat ini rumput ini bisa mendenges alias tidak akan mati kalau hanya di spray menggunakan herbisida kontak Gramaxon, Noxon dan obat kontak-kontak yang lainnya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hasil identifikasi saya yang ada di lahan ini terkait di tiap tahun itu ada perubahan yang sangat mendominasi sekali di tanaman-tanaman kita, yaitu rumput yang mengganggu proses perkembangan daripada tanaman jagung, kacang maupun cabai kita seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit edukasi dan motivasi kepada teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengerjakan aktivitas dengan sebaik mungkin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.